Ih, darah ya? Itu bisa keluar ya, Mbak? Bisa, keluar Mbak. Oke. Assalamualaikum. Hai everyone. Teman-teman, video ini aku buat sebelum aku berangkat ke Dubai. Bagi yang belum tonton video-video aku yang lain, silakan ya cek di deskripsi atau link yang aku tulis di atas video ini. Ya, aku memanggil home visit untuk terapis akupuntur. Dia datang ke rumah loh. Jadi bagi yang susah untuk berkunjung ke klinik, kamu bisa pakai home visit akupuntur. Kali ini aku ingin berbagi sedikit tips tentang kesehatan dan kecantikan. Ayo, siapa yang belum tahu tentang teknik akupuntur? Sedikit penjelasan dari aku ya. Akupuntur adalah merupakan salah satu metode pengobatan tertua yang berasal dari Tiongkok dan telah dipraktikkan sejak ribuan tahun lalu. Teknik pengobatan ini dilakukan dengan cara menusukkan jarum khusus yang berukuran kecil dan tipis pada titik-titik tertentu di tubuh. Fungsi dari akupuntur itu sendiri adalah dapat meringankan nyeri, memperbaiki kualitas tidur. Aku memang punya masalah sulit tidur ya, jadi metode akupuntur ini insya Allah cocok untuk aku. Dan kemudian membantu penderita gangguan saraf seperti nyeri punggung, leher, otot, dan lainnya, serta kesehatan kehamilan, melahirkan, dan pasca melahirkan. Juga meningkatkan pemulihan kanker dan efek kemoterapi. Ini bagi yang baru sudah melakukan operasi. Dan untuk kecantikan, akupuntur membantu menghilangkan kerutan, jerawat, dan bercak di wajah, serta mengangkat kelopak mata yang atau biasa kita sebut dengan kantong mata. Dipersiapkan sebelum kita melakukan akupuntur yaitu tisu basah, jarum yang steril ya, belum pernah digunakan sama sekali, dan alat stimulator. Standar penggunaan stimulator itu adalah setengah jam per tubuh manusia, dan ini merupakan standar dari rumah sakit. Jika tidak menggunakan stimulator, bisa selama 1 jam atau sampai 1,5 jam. Oh ya, efek samping akupuntur sendiri setiap orang berbeda-beda, tergantung dari daya tahan tubuh serta kesiapan psikis dari orangnya. Maka lebih baik sebelum melakukan akupuntur, kamu konsultasikan terlebih dahulu kepada dokter saraf atau otot atau tenaga medis yang menangani. Biasanya ada rasa sedikit pusing dan mual. Oh iya, Mbak terapis ini merupakan terapis pengalaman memiliki gelar sarjana D3 atau D4 dari sebuah klinik akupuntur bersertifikat. Mereka biasanya lulusan dari D3 Tenaga Kesehatan atau Sarjana Sains Terapan di bidang akupuntur. Jadi teman-teman, jangan asal tempat akupuntur ya, maksudnya yang hanya memiliki pengalaman akupuntur tapi tidak memiliki gelar dalam bidang akupuntur itu sendiri, karena sangat berbahaya loh. Untuk mendatangkan tenaga medis akupuntur ke rumah ini atau home visit akupuntur, biayanya adalah sebesar Rp350.000. Itu sebenarnya tergantung jarak ya, karena klinik yang aku panggil ini berada di Bekasi dan aku tinggal di Jakarta Selatan, maka biayanya sebesar Rp350.000. Dan mungkin kalau teman-teman berada di sekitar Bekasi, ya bisa jadi lebih murah karena jarak yang dia tempuh lebih dekat. Ini Mbak terapisnya sedang menerangkan bahwa akupuntur bisa digunakan tanpa simulator dan timingnya selama 1 jam bisa lebih. Memang karena dia tidak distimulasi, tidak ada listrik, nggak distimulasi pakai listrik gitu loh. Tapi kalau pakai listrik dia paling tidak 30 menit gitu. Mbak, ini
Teman-teman, ini alat stimulator. Alat ini berfungsi untuk merangsang saraf melalui kulit menggunakan arus listrik. Arus listrik yang digunakan dengan daya rendah ya, sehingga tidak membahayakan penggunanya. Ya, sedikit cerita tentang kinerja dari alat stimulator ini ya teman-teman. Setelah dilakukan penusukan pada titik-titik wajah atau titik saraf yang akan diberi stimulasi dengan jarum, baru kemudian dipasang kabel-kabel listrik yang sudah terpasang di alat stimulator dengan mengatur timer selama 30 menit. Pastikan jarum yang digunakan oleh terapis adalah jarum yang baru dibuka segel, yaitu bukan jarum bekas. Oh, tiap orang beda berarti jumlah jarumnya ya. Berarti nggak satu orang nggak bisa dibilangin sama ya. Itu sama, iya. Dan penggunaan jumlah jarum pada titik pengguna tidak semuanya sama ya, tergantung dari keluhan pasien. Iya, makanya jadi kepala di sini ya. Ya, sedikit saran untuk teman-teman, atur posisi kenyamanan kita agar tidak terjadi otot tegang atau kejang. Karena posisi kenyamanan dan rileks sangat menentukan kemungkinan efek samping seperti mual dan pusing. Karena keluhan aku adalah sulit tidur dan jerawat yang gak hilang-hilang, serta kantung mata, maka aku melakukan terapi di titik-titik bagian wajah. Sebelum dilakukan stimulasi, wajah kita dibersihkan terlebih dahulu menggunakan tisu basah. Kemudian dilakukan penusukan dengan jarum steril di bagian titik-titik keluhan kita. Nah, ini kata terapisnya sih, ini titik untuk kantung mata. Ini adalah titik untuk bagian mata lelah. Teman-teman yang mengalami mata minus, maka disarankan untuk akupuntur di bagian titik ini karena bisa merefresh mata juga loh. Setelah semua titik diberi jarum, maka diberi stimulasi dari alat stimulator untuk mengalirkan arus listrik. Tapi tidak semua titik jarum diberi stimulasi ya, karena hanya di bagian tertentu saja yang terapis sudah melakukan pengecekan untuk menstimulasi aliran listrik ke titik-titik lainnya. Di sini kamu bisa mengatur seberapa besar daya listrik yang cukup untuk distimulasi melalui alat stimulator ke titik bagian wajahmu. Setelah 30 menit, maka jarumnya akan dilepas oleh mbak terapis ya. Tidak, aku berdarah. Tidak perlu takut ya teman-teman, karena ini bisa juga normal terjadi pada pasien
kanan, saraf itu menempel di tulang, otot, pembuluh darah. Bisa jadi karena kegesrek pembuluh darahnya. Tapi jika sedikit benjol, jangan dipencet-pencet ya teman, hanya sekedar dikompres dengan air dingin. Tapi jika besoknya masih ada memar atau benjol, kalian bisa menggunakan air panas. Tada, selesai ya teman-teman. Ini sudah proses pencabutan alat simulator dari wajah aku. Dan jika aku ditanya bagaimana setelah selesai diterapis, aku bilang mata aku merasa lebih jernih, wajah juga terasa lebih segar, fresh. Alhamdulillah. Ya udah ya teman-teman, aku akhiri dulu. Terima kasih. Thanks for watching. Bye bye.